ini kan berarti bahasanya foto pasca letusan besar yang meluluhlantahkan sekitar Merapi. Nah, itu berpikir nggak sih nanti akan ada ledakan selanjutnya, letusan selanjutnya, Berpikir. terus apa yang harus dipersiapkan seperti apa gitu? Berpikir. Jadi ketika ikut tim SAR sama Oblo di mobil itu kita naik pagi-pagi, aku nanya, ini kan masih mungkin meletus lagi, kira-kira kapan? Aku nanya gitu ke anak-anak itu kan. Yeah. Teman-teman itu bilang, Mas, kita pakai HT, kita kita ada posko, mereka akan ngabarin kita kalau amplitudenya Merapi naik. Begitu amplitudenya Merapi naik, mereka akan narik kita. Kalau kita turun, Mas harus turun juga. Gitu. Jadi selain motret, aku nggak akan jauh-jauh dari tim SAR itu, dan Oblo juga nggak boleh jauh-jauh dari tim SAR yang dia ikutin. Karena ketika kita naik di sini, kita udah masuk zona bahaya. Gitu. Aku sama Oblo saling mengingatkan untuk nggak boleh pergi dari tim SAR. Karena mereka pakai HT. Gitu. Komunikasi pada saat itu belum sebagus seperti zaman sekarang. Gitu. Iya. Masih ada BlackBerry lah. 2010 tuh BlackBerry itu, Kang. Iya. 2010 iya. 2009 itu awal-awal Android dan sangat tidak populer, orang nggak mau beli. Tapi aku masih beli. BlackBerry aku ingat. Gitu. Aku udah beli Android tuh, Mas. Karena di Android kita bisa buka Google Map. Gitu. Ya. Dan Google Map itu pada saat itu andalanku banget untuk masuk-masuk seperti daerah kayak gini ini. Gitu. Nah, itu ceritanya kan juga repot kan. Kalau kita sudah masuk gabung sama tim SAR, kalau kita sempat keluar, belum tentu gampang lagi masuk lagi kan. Posisinya kan mungkin kayak gitu ya, Mas Bea ya. Iya, bener. Gitu. Nah, aku nih tanya, berarti selagi kita udah di atas di tim SAR, tapi kita berarti fokusnya hanya motret sekitar itu. Padahal kan ada cerita-cerita lagi yang mungkin kan sebagian pengungsi itu kan juga lebih udah turun kan, dari berapa kilo kan udah turun, dipulkan di mana, mungkin yang di rumah sakit, itu nggak berpikir ngambil itu juga nantinya, Kang? Apa fokus dulu yang buat di atas? Oke, gini, jadi malam itu ketika meletus pertama, aku nyegatin orang-orang yang turun itu sama tim SAR. Tapi aku berhitung waktu bahwa foto ini akan keluar sekitar jam 10 malam. Untuk region Amerika, foto ini bisa dipakai. Tapi untuk Asia udah nggak bisa. Deadline udah lewat. Jadi makanya, berarti big news-nya akan besok. Gitu. Big news-nya akan besok, semua foto yang akan dipakai dari foto besok, bukan foto malam ini. Begitu. Karena deadline di Indonesia juga udah lewat, kecuali koran-koran besar yang menyediakan halaman seperti Kompas yang punya mesin cetak sendiri, dia bisa mundur sampai jam 11 malam, jam 12 malam, gitu. Nah, jadi aku bilang besok yang gede. Nah, ketika besok gede, foto pertama itu bukan foto korban di rumah sakit. Foto pertama itu adalah foto di tempat kejadian. Ketika ke tempat kejadian selesai, dihajar fotonya habis, baru hari berikutnya adalah foto korban di rumah sakit. Gitu. Itu manajemennya. Itu urutannya ya? Iya. 2011, urutan bakunya lah ya. 2010 itu online masih mulai awal-awal lah. Jadi berhitungnya berdasarkan manajemen waktu koran. Gitu. Ada Mohri Aziz. Salam dari Kuala Lumpur. Salam dari Jakarta, Mohri. Gitu. Jadi hari kedua baru kita berpikir soal korban di rumah sakit. Gitu. Nah, yang aku menarik nih foto ini. Ini setelah atau sesudah letusan besar, Kang? Ini setelah. Ya. Jadi setelah letusan besar pertama, ini masih keluar terus tiap malam, gitu. Nah, liputan gunung berapi itu capek. Capeknya adalah malam kita harus nunggu ini,
yang kadang kita bisa dapat jam 2 malam, jam 1 malam baru dapat seperti ini. Subuhnya Baru sama kita pagi bisa menarik pulang juga tuh. lagi. Nah, paginya kita harus jalan cari yang lain. Iya, Jadi udah motret kebayang gunung gitu. berapi itu capeknya setengah mati deh. Malam nunggu ini, pagi motret yang biasa. Iya, karena tetap menarik juga. Malam ini sayang dilewatkan, paginya pasti banyak Iya, momen, ya Kang ya? iya. Dan motret zaman 2010 itu teknologi kamera belum sebagus sekarang. Kita fokus itu walaupun lensanya autofocus, kita nggak akan pernah bisa motret pakai autofocus dalam kayak begini. Karena dia akan maju mundur. Iya, Jadi kita ada cahaya gitu. mengandalkan setting manual, fokus manual. Jadi kita kira-kira dulu pakai manual, terus kita coba, setelah nggak fokus kita geser lagi, fokus, oke kita sekarang nunggu yang gede, yang kayak gini, gitu. Kalau sekarang kan tinggal ya sekarang teknologi Udah autofocus udah canggih bagus lah. lah, jadi udah nggak, ya, Kalau dulu juga kan tahun 2010 dynamic range kamera digital juga belum tentu sebagus ini. Terus yang ISO tinggi ya. sedikit udah grainy. Udah kayak Oh itu iya, ya kan? ini grainy banget ini grainy banget. Iya. Padahal mungkin Tapi ini kan cuma 800 kali kan ya asalnya. di sini dilihat bukan soal itunya, momennya yang mahal. Nggak perlu di Ya, grainy iya kalau di benar. sini. Nah, kalau ini acara sebelum dong, Kang, sebelumnya harusnya ya. Yang Oh, ini yang berdiri ya? Ada yang tidur kalau nggak salah, Mas. ini yang berdiri ya, Bang. Heeh. Kepotong itu. Eh sebentar. Iya, berdiri ya. Kalau di itu jadi sayang kepotong Merapinya tuh. Nggak ada yang tidur ya? Nggak ada, Aku cuma nggak satu tidur ya? itu. Kosong. Nggak. Oh, oke. Sayang. Mm-mm. Ya, Tapi ya, foto ini aku bikin sebulan setelah kejadian. ini Jadi sebulannya ini peringatan upacara upacara sebulan ya. setelah kejadian. Iya, iya. Dan dari yang Mbah Marijan meninggal ke momen yang gede banget itu kira-kira berapa ya? Kalau nggak salah 3 minggu, kalau nggak 2 minggu, Mas. Hmm. Jadi aku stay pada saat itu di Jogja sebulan lebih karena gempa, terus gede banget. Ini gede banget, terus disusul gempa kalau nggak salah. Iya. Itu si Jojo masih di sana tuh, Putra Johan kayaknya tuh. Oh ya, dia Masih. masih. Iya, ini acara Labuan Merapi sebulan setelah meletus. Kejadian Aku meletus ini itu ya. cuti, ya. Aku motret sendiri karena aku ingin melengkapi ceritaku soal Merapi, gitu. Siap. Tapi aku masih pengen bercerita nih soal saat-saat kejadian sebelumnya. Berarti ini foto ini saat-saat masih menunggu letusan besar ya. Oh Tapi enggak, ini setelah letusan besar atau kalau yang sebelum nih? sekarang, yang ini letusan besar ini. Jadi Oh, ini letusan besar oke. yang terjadi 2 hari terus-menerus kalau nggak salah. Jadi yang letusan besar itu mulainya pagi sekali. Terus aku berangkat sama Oblo karena aku berdua, aku bagi tugas. Kamu di sisi yang mengarah Jogja, aku di sisi yang mengarah ke Magelang, gitu. Jadi kita pisah sama Oblo. Nah, aku sama Oblo bilang, kamu mau motret apa? Jadi kita baku tugas. Terus kata Oblo, aku mau motret orang yang ngungsi-ngungsi turun, motret yang letusan besar ini aku cari posisi yang bagus. Oke, kalau gitu, kalau pengungsi banyak dari Jogja, kamu konsentrasi Jogja aja, aku bilang gitu. Dan aku akan konsentrasi sama gunungnya. Jadi aku berjalan ke arah Magelang,
terus naik ke arah Ketepas ini. Yang Untuk motret ini. Iya. Oh, ini dari Ketepas. Iya, jalan ke arah Ketepas lah, gitu. Iya. Nah, dalam perjalanan itu, aku berpikir semua orang pasti motret Merapi, lagi menyemburkan erupsinya seperti ini. Iya. Aku harus berpikir mencari yang berbeda supaya foto kuple. Semua orang pasti akan motret. Jadi sepanjang jalan naik ke Tep itu aku mikir aku motret apa. Nah, menjelang ke Tep supirnya nggak berani. Karena kita di stop beberapa petugas, dia bilang area berbahaya, semua udah turun, kenapa kamu naik gitu. Terus aku bilang, aku wartawan, aku mau motret dari atas. Nah, karena di stop 3 kali sama petugas, supirnya nggak berani. Supirnya nggak berani ke arah sini. Terus, pokoknya dia bilang, Pak, anakku masih kecil, Pak, aku punya anak 1, aku nggak berani. Gitu. Wah, mati kan aku. Waduh. Terus aku berhenti, ya udah berhenti. Terus aku ngobrol sama dia. Aku bilang, aku punya anak 3, kecil-kecil, tak tunjukin anakku. Terus aku bilang, aku ngajak ke sini bukan tanpa pengaman. Aku bilang gitu. Memang jaraknya ini dekat, hanya 6 kilo dari puncak. Tapi di sini ada pengaman di jalur yang aku mau lewati. Terus dia tanya, bagaimana caranya Bapak tahu gitu. Aku bukalah Androidku. Pengaman itu bunker atau gimana, Kang? Bukan, lembah. Oh, oke. Jadi gini, puncak Merapi, terus dia turun, terus naik, ada lembahnya, terus dia naik, nah ini jalan. Jadi, kalau lahar itu turun, aku yakin dia nggak akan sampai naik ke jalan yang kita mau lewati. Nah, itu aku tunjukkan sama supir. Terus dia tanya, dari mana Bapak tahu bahwa ini lembah, terus ini ke tempat kita naik lagi. Terus aku buka Google Map, kan ada pilihannya, ada yang pilihan kontur-kontur itu, ketinggian. Yeah. Aku ajarin dia melihat ketinggian dari peta. Gitu. Luar biasa. Jadi yang ini tinggi, ini turun, ini nanti naik lagi. Nah, jalan kita ada di sini, aku bilang gitu. Jadi kasih kuliah geografi dulu dong nih. Iya, benar. Soal kontur segala macam. Iya, karena kalau dia nggak berani, aku harus cari supir lagi, momennya udah lewat kan. Jadi mending aku berhenti. Cari supir kemana? Ya kan ribet tuh. Makanya itu. Jadi mendingan aku jelasin sama dia. Meyakinkan dia dulu. Meyakinkan. Terus aku bilang, Bapak jangan khawatir. Aku juga takut mati. Dan aku nggak akan ngajak Bapak mati. Aku bilang gitu. Nggak mau mati konyol lah. Gitu. Iya. Aku makanya, jadi Android itu kan masih baru. Yeah. Aku bilang sama dia itu bukan telepon. Ini adalah alat untuk melihat kontur bumi. Gitu. Bahasanya keren. Ya, aku buka itu Android, aku jelasin, terus akhirnya dia mau. Nah, terus aku bilang, kita akan berhenti di antara 2 gunung. Jadi Merapi sama Merbabu. Kalau ada apa-apa, kita lurus terus, lari ke balik Merbabu. Jadi kalau Merapi meletus, kita akan terhalang oleh Merbabu. Aku jelasin tuh di Android. Kan kelihatan ada kontur-konturnya. Ini Merapi, ini Merbabu. Kita nanti akan lari ke sana. Jadi kalau saya menemu tempat buat motret, aku bilang, Bapak jangan keluar dari tempat supir. Mobilnya tetap nyala, Bapak tetap tunggu saya di situ. Gitu. Nah, ketika aku berjalan naik itu, aku mikir, ketika dia udah mau, aku sambil mikir motret apa ya supaya beda gitu. Nah, kemudian aku lihat kilat beberapa kali. Terus aku browsing di Android itu. Aku tulis itu browsing di Android yang bukan handphone itu ya. Browsing di Android yang bukan handphone tadi ya.
Aku buka Google, aku tulis lightning, aku masukin lightning sama mountain. Nah, beberapa artikel itu terus keluar, terus ada tulisannya bahwa setiap gunung api yang erupsi itu akan dihajar kilat beberapa kali. Kenapa? Karena gunung api ketika erupsi mengeluarkan ion negatif. Sementara awan punya ion positif. Jadi mereka akan kontak dan mengeluarkan kilat-kilat itu. Jadi aku akan bilang, aku akan motret kilat di antara erupsi itu. Jadi ketika jalan naik, aku cari tuh mana posisi yang paling bagus. Sampai ketemu di sini, terus aku bilang, oke Pak, berhenti. Aku bilang gitu. Nah depan itu warung-warung itu udah kosong, nggak ada orang. Berhenti, aku bilang, Pak jangan keluar ya. Mestinya jangan dimatiin. Pintu ditutup kecuali pintu belakang. Aku pasang tripod karena aku mau ngambil slow speed ini kan. Terus aku bilang, Bapak kalau aku bilang go atau pergi, Bapak langsung tancap gas. Aku akan loncat di belakang dan aku akan tutup. Jadi selama motret itu pintu belakang Kijang itu aku buka. Dan aku nggak, kira-kira cuman 3 langkah lah dari Kijang itu. Pasang tripod, pasang kamera, semua aku taruh mobil. Kalau ada apa-apa aku tinggal tarik tripod dan lompat ke mobil tinggal jalan. Nah sebelum aku berhenti, aku jalan ke arah Merbabu sama dia. Aku jalan ke arah Merbabu, terus aku tunjukin, Pak itu Merapi. Sekarang kita ada di balik Merbabu ini. Jadi kalau Merapi meletus kita udah sampai sini, kita aman karena kita ketutup Merbabu. Gitu. Nah, sampai arah situ dia udah ngerti, baru aku bilang, Pak, sekarang kita balik ke tempat tadi. Nah, aku balik ke sini, mobilnya dibalik, terus aku bilang, Pak, kalau ada apa-apa, aku loncat, kita pergi ke tempat tadi yang udah kita jalani. Gitu. Nah, di situ lalu dia bilang, oh ya Pak, gitu. Nah, selama mau motret itu dia nggak turun tuh, sopir itu. Sampai aku dapat ini, udah, terus aku pergi tetap ke arah Merbabu pulangnya. Kang, tapi kan aku kebayang, Kang, saat motret ini yang di sana tuh manusia mungkin cuma Kang Bea sama supir aja kan. Terus gemuruhnya bagaimana, gelapnya bagaimana, udah suasananya itu kan harusnya benar-benar bikin kecut dong ya sebenarnya ya. Dan pasti kan gemuruhnya itu tetap. Aku juga tetap. Aku juga kecut, Mas. Aku itu sekarang bisa cerita. Aku pada saat itu tuh kencing berkali-kali karena takut gitu. Tapi pengakuan nih. Iya, tapi kan aku udah berhitung ya. Maksudnya aku nggak ngawur, aku udah hitung. Jadi dari tempat aku berdiri ini ke tempat balik Merbabu dengan kecepatan yang udah kita jalani itu, kita akan sampai nggak lebih dari 5 menit. Gitu. Oke. Jadi waktu itu aku hitung bener gitu. Kayak gitu. Kang, ini aku mau flashback lagi. Jadi ini ada mungkin juga nanti share pengalaman ini kan juga berguna buat teman-teman nggak tahu yang di sini yang juga saya nggak tahu juga menekuni bidang jurnalistik kayak Kang Bea. Berarti waktu Mas Bea minta kepada Mbak Eni, aku mau dong meliput Merapi. Berarti Mas Bea juga sudah preparing semuanya ya. Jadi bukan hanya preparing perlengkapan, tentu dengan informasi juga dong. Ya seperti yang tadi diceritakan sama ke supir tadi kan, saat nanti posisi di sini, mana sih daerah-daerah yang pengamanannya di sana, yang Bang Mas Bea bilang tadi ada lembah, ada apa, berarti dipelajarin semua dong satu-satu ya. Nah itu berapa lama gini, tuh Mas Bea tuh, dan dari mana aja informasi didapat, apakah kontak Oblo juga atau gimana gitu? Aku kalau soal itu aku ketika Android keluar 2008, Samsung ngeluarin awal 2009 itu namanya Samsung Spica. Dan aku baca apa itu Android. Aku baca terus aku bilang, oh ini nih HP masa depan nih, aku harus beli. Jadi aku beli. Aku pelajari isinya, aku download Google Map, Google Earth,
terus ya pokoknya segala macam aku pelajari. Nah, yang luar biasa di situ buat aku ada 3. Yang pertama Google yang bisa untuk browsing, searching itu. Ya. Yang kedua Google Map, yang ketiga Google Earth. Nah, Google Map itu ada beberapa tampilan. Pada saat itu tampilan satelitnya belum sebagus sekarang. Tapi yang bagus itu dalam bentuk kontur ketinggian sama jalan. Jadi jalan ada, kontur ketinggian ada. Nah, sebelum letusan besar ini, setelah letusan yang pertama, sampai letusan besar ini kalau nggak salah 2 minggu apa 3 minggu kemudian. Nah, orang-orang kantor minta foto kawah yang sedang merah, gitu. Yeah. Nah, koran-koran yang minta. Mereka minta ke semua agensi, gitu. Nah, aku bilang, waduh susah Mbak ini, tapi aku akan coba. Nah, lalu di sela-sela itu ketika nunggu letusan kayak gini nih, aku buka Google Map. Google Map aku lihat, kontur gunungnya aku lihat desa-desa yang paling dekat di mana, yang bisa dinaikin di mana, yang aman di mana, yang nggak aman di mana. Karena aku dulu belajar topografi, jadi aku tahu naik turunnya naik turunnya kontur itu. Sampai aku menemukan sebuah desa yang namanya Deles. Desa Deles itu harus masuk dari Solo. Iya. Desa Deles itu masuk dari Solo. Nah, Desa Deles itu paling dekat sama puncak. Tapi Desa Deles itu di depan Desa Deles itu ada bukit kecil. Nah, lahar itu turun ke arah Desa Deles, turun, masuk ke lembah, terus menghantam bukit di depan Desa Deles. Ketika dia menghantam itu, dia berbelok lalu ke arah Cangkringan. Nah, itu terjadi setiap hari. Oke. Nah, dari situ aku belajar bahwa, oh berarti di Deles ini aman. Gitu. Siang-siang aku ke Deles untuk membuktikan bahwa Google Map itu benar apa salah. Gitu. Kalau dilihat di Google Map, Deles itu tinggi. Gitu kan. Tapi itu kan coba-coba. Google Map salah tuh. Tapi, iya, jadi aku untuk membuktikan, oh Deles ini aman berarti. Gitu. Dan ternyata memang aman. Ada fotoku di situ kalau nggak salah kan. Deles itu yang mana nih? Yang ada lahar turun, asap turun gede. Ada orang berdiri. Nah ini. Nih. Oh itu dari Deles ya? Nah, view-nya keren ya? Ini Desa Deles. Ini Desa Deles. Nah ini dia turun, kayak asap itu turun. Yeah. Nanti dia naik, natap bukit di depan itu yang kayak pohon-pohon itu. Terus dia belok, kalau dari gambar ini kita lihat dia belok ke kiri. Terus turun ke arah Cangkringan itu, yang ke arah rumah Mbak Marijan. Rumah Mbak Marijan. Jadi poinnya, kalau untuk standar apa, ya karena Kang Bea sudah pengalaman peliputan di mana-mana, jadi mulai dari Jakarta sudah baca situasi di sana, terus tadi awalnya mau ke tempat Mbak Marijan, udah tahu lokasi hotel dekat sana, ya kan? Berarti udah dipelajari dulu kan? Ya, ya kan? Iya, benar. Nah, terus, kalau setelah di lapangan inilah yang menggunakan Google itu sendiri kan, dengan Android kebanggaan yang bukan handphone tadi itu kan, baru menggunakan Google itu untuk informasi. Iya, benar. Nah, ketika siang-siang aku nemu tempat ini, aku bilang, oh ini kalau malam motret mahma akan bagus sekali gitu. Oke. Jadi lalu aku ingat koran-koran minta itu lewat email ke kantorku diteruskan ke aku. Aku bilang, oh malam aku akan ke sini. Jadi aku malam itu ke sini bawa 300 mili, hanya 300 mili, 2 lensa, 80, 70, 200 sama 300 mili sama 2 kamera. Jadi ini berarti dari Desa Deles ini ya? Oh bukan ini gambarnya. Beda aku ya? Nggak masukin ke sini, beda. Oh oke. Beda. Itu dari Cangkringan, kalau ini dari Deles. Nah malam-malam aku ke sini,
Nah, tapi di bawah itu di stop sama Kopassus. Nggak boleh naik, gitu. Terus aku bilang, Pak, di atas itu aman. Aku bilang gitu. Pada saat itu udah nggak boleh naik kan. Jadi ada satu truk Kopassus gitu, itu aku ingat jam 8 malam. Aku sampai sana, terus sama Kopassus nggak boleh. Terus aku sampai buka Google Map itu, aku tunjukin sama dia. Ceritain lagi kesini. nih. Soal kontur lagi. Kasih iya. kuliah soal kontur lagi nih. Tapi ya namanya tentara kan, pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Yes or no gitu. Iya. Terus, wah kok nggak boleh sih Pak? Aku ngerayu. Terus akhirnya dia bilang, ini kan nggak boleh mobil naik. Kalau kamu mau jalan kaki, kamu tak izinin lewat, gitu. Waduh. Terus aku diam aja. Terus aku minggir sama supirku, aku ngeluarin dua kamera, 2 lensa, aku cangklong, aku bawa laptopku di ransel. Terus aku bilang sama dia, sama tripod di ransel. Terus aku bilang, Pak, kalau jalan boleh kan? Boleh kalau kamu berani jalan. Akhirnya aku jalan kaki mas ke sini. Waduh. Berapa jauh itu jalan dari pos Kopassus tadi? Lebih. Dari pos itu naiknya kira-kira 2 kilo. 2 kilo. Mendaki lah sedikit tuh. Dan nanjak. Aku cuman tak hitung kan, wah 2 kilo, paling aku 1,5 jam baru nyampe nih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena aku udah merasa aman, karena aku udah lihat, dan aku merasa aku akan dapat foto bagus, gitu. Nah, ketika aku jalan itu kan jalannya gelap banget kan. Jalan, terus ada motor ternyata dari atas. Jadi dari Deles itu orang turun ternyata. Ada motor dari depanku, dia tak stop. Di tengah jalan aku jaga gitu kan. Terus habis itu dia berhenti sebentar, dia pakai senter karena gelap kan. Pakai lampu depannya itu, dia senter aku, terus dia ngambil pinggir, terus ngelewatin aku. Jadi dia nggak mau berhenti. Terus aku teriakin. Dia manusia apa bukan ya? Wong edan apa yang orang bener. Habis itu begitu dia lewat, aku bilang, oh dia takut kali. Terus aku bilang, mas, aku wong ini mas, butuh setan mas. Terus bukan jurek ini, tambah kabur ya. Habis itu dia lewat aku agak jauh muter balik, terus dia agak maju, aku diam aja, terus dia gas gitu biar lampunya terang. Terus aku bilang, mas lihat kakiku, aku bilang gitu, kakiku tak gedruk-gedrukin di tanah gitu kan. Gitu. Nggak ngambang ini. Iya. Terus dia maju